Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali kita kepada mata kuliah Anatomi Fisiologi semester 1. Hari ini kita bicara tentang anatomi fisiologi dari sistem pernapasan. Mohon maaf hari ini Bu Lucy nggak bisa ketemu langsung ya, karena ada gangguan pada sistem pernapasan juga. Lagi batuk dan asmanya kambuh ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang sistem pernapasan, sama hal pentingnya kemarin kita juga belajar tentang kardiovaskuler, di mana kardiovaskuler itu memegang peran penting pada tanda vital kehidupan manusia, maka sistem pernapasan ini penting juga, karena tanpa sistem pernapasan ini jantung pun juga tidak bisa bernapas, tidak bisa hidup, dan pastinya tidak bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi bisa kita lihat teman-teman, pada anatomi pernapasan ini. Jadi seperti kita ketahui pada pernapasan, maka udara dari luar yang mengandung banyak oksigen akan dihisap ya, akan dihirup masuk ke dalam pernapasan. Di sini ada hidung pertamanya pasti, kemudian melalui faring, laring ya, kemudian ada trakea, dan kemudian masuk kepada paru-paru, dan pada terkecilnya adalah alveoli. Nah, alveoli ini tadi disusun oleh kapiler-kapiler. Nah, pada daerah itu juga terbentuk difusi dari gas, yaitu O2 dan CO2. Jadi seperti kita ketahui bahwa sel darah merah ini sebagai sel darah pengangkut dari oksigen, ya, pengangkutnya adalah hemoglobin. Nah, hemoglobin ini membawa O2 nanti kemudian kepada seluruh tubuh, kepada jaringan dan sel untuk digunakan, dan hasil sisa metabolismenya adalah di sini terbentuknya CO2 ya, dan kemudian kembali ditukar pada alveoli yang terdiri dari kapiler. Nah, jadi dengan ini sendiri sebenarnya kita bisa mengetahui orang dengan obstruksi atau sumbatan pada saluran nafas, seperti misalnya Bu Lucy saat ini, hidungnya tersumbat, maka suaranya juga berubah ya, kemudian aliran nafasnya juga mungkin terganggu. Bagaimana kalau ada proses juga di saluran nafas yang lebih bawah? Jadi ini ada saluran nafas atas, ada saluran nafas bawah. Nah, misalnya ada orang dengan asma. Asma itu sambungannya ada di bronkus, bronkiolus ya. Itu daerah yang paling kecil dari cabang-cabang bronkus ini. Dan di situ sendiri karena menyempit dan banyak cairan ya pada asma, maka juga sama tadi menimbulkan gangguan sesak napas. Pasien-pasien dengan merokok ya, atau misalnya perokok lama belum sampai timbul kanker ya, itu juga ternyata di dalam, kalau kita ronsen atau kita lihat misalnya secara histopatologi, itu juga tampak bahwa terjadi timbunan-timbunan material dari polutan rokok dan tadi lain sebagainya. Itu juga akan mengganggu dari pernapasan ya. Kalau dikaitkan lagi dengan proses sebagai radikal bebas, nah itu tadi akan memicu mungkin timbulnya kanker dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita lihat juga, jadi fungsi sistem pernapasan atau respirasi, ini selain pertukaran tadi O2 dan CO2, maka sebetulnya O2, CO2, khususnya CO2 ini tuh terkait dengan pH darah. Jadi nanti teman-teman akan belajar pada analisa gas darah, di mana tubuh kita itu diatur pH-nya. Jadi kita tidak bisa hidup dengan pH yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan ekstrimnya, karena sel-selnya tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, pH darah ini salah satunya diatur dengan karbon dioksida. Jadi ini sebagai sebuah kompensasi ataupun sebagai sumber kelainan terjadinya gangguan asam basa darah. Yang kemudian yang berikutnya voice production ya. Ini kita lihat bahwa tadi Bu Lucy kalau bilang karena lagi batuk, lagi pilek, maka suaranya juga berubah. Kadang ada beberapa pasien malah yang pita suaranya itu bengkak dan tidak ada suaranya, jadi memang harus puasa bicara dulu. Selain itu olfaktori ya, jadi kaitannya menghidu. Jadi menghidu itu sebetulnya saraf penghidu, saraf untuk membau bau-bauan itu ada di atap dari hidung ya, dari hidung. Jadi di situ kita bisa mengetahui hari ini ibu masak apa ya.
Kalau nggak ibu ya ibu kos ya, atau tetangga yang masak apa, sehingga bisa ngerti, oh apa namanya, mengidentifikasi, oh ini sambel, oh ini indomie gitu ya. Jadi ini kemampuan dari bagian sistem respirasi. Selain itu ternyata sistem respirasi ini juga disediakan, diciptakan oleh Tuhan itu untuk melindungi kita dari mikroorganisme. Jadi atau dari debu-debu. Jadi seperti kita ketahui misalnya ada di lubang hidung itu ada bulu-bulu sebagai penyaring ya. Terus kemudian nanti di saluran napas yang bagian atas masih itu ada silia-silia yang fungsinya dia membantu dengan refleks batuknya tadi ya, dengan refleks batuknya itu tadi membuat mikroorganisme atau polutan itu kalau masuk ke saluran nafas maka dia harus dikeluarkan, direflekskan batuk. Nah seperti saat ini fungsi batuk, jadi pasti ada sesuatu benda asing di dalam saluran nafas yang harusnya dikeluarkan. Entah itu bentuknya adalah hipersekresi, jadi terbentuk dahak, ya misalnya pada orang-orang asma, atau kemudian misalnya dari lingkungan kita tercemar, ya polusi udara, atau tiba-tiba tadi masak sesuatu yang sangat merangsang menggelitik, nah itu timbul bersin. Nah bedanya batuk bersin yang kemarin mungkin di pandemi COVID itu banyak ditakuti orang, memang bersin ini memang melontarkan berjuta-juta partikel. Jadi sangat tidak etis kalau misalnya kita batuk atau bersin itu nggak ditutup. Jadi kita akan melontarkan pada orang lain. Ya. Jadi aslinya tadi yang seperti diceritakan pada gambar, aslinya fungsi utamanya tadi selain banyak fungsi, maka ada namanya ventilasi, respirasi. Jadi kalau ngomongin ventilasi, maka kita bicara tentang keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru. Tapi kalau respirasi itu tadi kita lebih cenderung ada di internal, jadi tingkatnya jaringan seluler ya. Jadi begitu. Nanti mungkin bisa dipahami lebih lanjut. Nah, bagian dari sistem respirasi ini saluran napas atas dan ada lagi nanti ada saluran napas bawah. Nah, teman-teman yang saluran napas atas itu dari hidung, kemudian dari nasal cavity itu ya rongga hidungnya itu ya. Karena teman-teman di situ kenapa disebutkan secara khusus? Teman-teman kita di nasal cavity itu punya namanya konke. Jadi teman-teman kalau misalnya ke tempat yang dingin, kenapa hidungku bumpet ya? Karena konkanya ini atau konke nasal konkenya ini karena dia akan menggembung ya, menggembung banyak aliran darah di sana supaya udara menjadi hangat. Tetapi akhirnya kita menjadi bumpet, rasanya demikian ya, hidungnya menjadi bumpet, tapi aslinya itu adalah mekanisme tubuh untuk menyesuaikan udara luar yang ekstrim dingin tadi masuk ke dalam aliran pada paru-paru kita. Nah di satu sisi teman-teman kalau kita lagi kena infeksi maka konke ini kan juga meradang ya, juga bisa meradang, bisa menimbulkan hipersekresi. Jadi makanya kenapa kita pilek, keluar cairan terus dan seterusnya. Yang lain itu selain tadi hidung dan nasal cavity, ada lagi sinus. Mungkin teman-teman sering dengar ya kata sinusitis. Nah, sinus itu nanti kita lihat ya. Ini salah satunya kelihatan dari sini adalah sinus ini ya, di sini ya. Di sini adalah frontal sinus, kemudian di belakang ini ada sphenoidal ya, sinus. Ini fungsinya apa? Sebetulnya dia itu kepala kita tuh aslinya berat, tapi dengan adanya sinus-sinus ini membuat kepala kita terasa enteng. Nah, gimana kalau orang itu kena sinusitis? Maka yang terjadi adalah rasanya kepalanya menjadi berat ya, salah satunya selain nyeri dan seterusnya. Kenapa bisa sinusitis? Nanti kita pelajari lebih lanjut dan apakah kaitannya dengan ATLM? Mungkin pada saat kita mendapatkan sinusitis, mungkin kalau terjadi gangguan yang lebih ekstrim, mungkin kita akan masuk kepada tes untuk uji sensitivitas dari mikroba. Jadi misalnya gak mudah nih diobatin, tapi harus diobatin. Antibiotikanya peka apa, yang sensitif apa gitu ya. Maka bisa itu nanti cairannya juga diperiksa.
Ya, tapi kemudian lanjutan misalnya kita mau melilik nanti untuk bagian respirasi yang bagian dalam juga ada sampai kepada cairan pleural. Nanti kita saksikan ya. Selain itu kita mengenal yang disebut namanya faring. Teman-teman jangan agak bingung dengan faring dan laring. Faring itu kita sebut dengan kerongkongan, sedangkan laring itu adalah tenggorokan ya. Jadi faring itu sebetulnya saluran makanan, tapi sudah ada dari atas ya, di atas dari nasofaring, orofaring sampai laringofaring, dan kemudian yang di bawah adalah tenggorokan yang bagian depan ini ya, nanti yang akan nyambung ke trakea dan seterusnya. Nah, bagaimana tadi batasnya kalau tadi sistem pernapasan atas, maka kemudian setelah ini dari laring tadi, maka masuk lebih dalam, ini adalah trakea. Ini adalah saluran napas yang bawah. Kemudian setelah trakea dia akan membentuk cabang bronkus ya, bronkus primer, sekunder, tersier sampai ke bronkiolus. Nah, itu termasuk saluran napas bawah. Jadi kalau orang kena asma itu gangguannya ada di saluran napas bawah. Orang pilek ya, rinitis ya, pada rinitis alergika, rinitis infeksiosa karena bakteri misalnya begitu, itu artinya pernafasan atas gitu ya. Paru-paru juga demikian, ini bagian dari saluran napas bawah. Kita mulai dari hidung tadi ya. Hidung saya kira nggak ada masalah ya. Cuman tadi sebagai, ada nggak ya kanker di hidung? Kalau di lidah ada ya. Kalau di hidung mungkin lebih cenderung yang mengganggu mungkin nanti adalah kanker kulit ya. Kanker kulit di bagian hidung bisa ya. Kemudian bisa kita lihat juga hidung yang tadi bagian luar, ya ini hidung bagian dalam kalau dilihat seperti ini ya. Jadi ternyata ada konka-konkanya yang akan membentuk apa ya tadi gembungan-gembungan ya. Yang sebetulnya sini banyak pembuluh-pembuluh darah. Ini teman-teman ini masuk ini ya tadi ya ada rambut-rambut di sekitar vestibul supaya dia menyaring dari polutan. Kemudian udara masuk, jangan tidak lanjut lebih dalam lagi. Di sini ada saraf dari olfactorius nervus cranialis nomor 1. Nah, di situ adalah untuk penghidu tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa makanya kenapa kalau pilek itu kok penciumannya jadi berkurang. Nah, ini karena ini ikut menjadi meradang. Jadi kalau ada peradangan maka terjadi fungsiolesa atau fungsinya berkurang. Seperti teman-teman kemarin juga melihat pada pasien COVID, itu kan juga sama ya. Mereka salah satu ciri khasnya adalah kehilangan kemampuan untuk menghidu, mencium. Nah, ini salah satunya kenapa? Ya ini tadi. Jadi di sini terjadi peradangan dan menimbulkan kegagalan fungsi untuk menghidu ya. Lanjut teman-teman, kalau kemarin pemeriksaan ya, kemarin dari dari saluran napas bagian atas, mungkin teman-teman yang mengalami pemeriksaan swab kemarin, maka ini teman-teman bisa menyaksikan. Jadi kalau ini dimasukkan ya kemarin ya swabnya ya, swab untuk antigen dari COVID ya, ini dimasukkan dan ini dipocokkan ke sana, dipolke ke sana. Jadi ngambil sampelnya ada di belakang, bagian belakang ya. Jadi sebentar, ini kalau di highlighter bisa apa enggak ya? Sepertinya kok agak sulit ya. Jadi di bagian ini. Jadi di bagian ini maka kita mengambil sampelnya ya. Jadi pengambilan sampel ada dari ujung dimasukkan nanti di sini ya. Itu yang pertama. Terus kemudian lanjut lagi. Nanti kalau kita swab yang PCR itu ya, kita untuk persiapan itu kita nggak cuma dari satu, di sini ada nasofaring, tapi juga ngambil yang di orofaring, jadi melalui mulut ya. Nah, tadi ini fungsinya hidung tuh, ternyata hidung tuh meskipun ada yang pesek, ada yang mancung, ternyata dia itu punya banyak fungsi ya. Tadi menyaring, melembabkan, kemudian termasuk suara, resonansi pembentukan suara. Orang bindeng seperti busi begini karena ada gangguan dari penghidu dari bagian dalam hidung itu tadi ya.
Ini rongga hidung tadi yang ke belakang, tadi yang disebut tadi nasofaring ya. Kemudian ada juga tadi tulang ethmoidalis, sphenoidalis membentuk atap rongga, dan tadi jangan lupa juga sebelumnya tadi itu apa namanya, ada olfaktorius ya di puncak tadi. Nah ini kalau terjadi orang sumbatannya ekstrim ya kadang harus sampai dipotong ya, ataupun ini bukan polip ya, jadi ini dari konkenya, tapi kadang juga di sini timbul polip gitu ya, seperti polip gitu bentuknya ternyata konka yang hipertrofi karena mungkin pasiennya alergi pilek yang nggak sembuh-sembuh bisa ya, ataupun terbentuk polip. Jadi nanti ini juga sama ya teman-teman, pada saat dokter itu mengambil spesimen misalnya dari pasien, maka dokter itu juga akan memberikan salah satu permintaan pemeriksaan. Nah itu teman-teman mungkin akan berjumpa bukan cuma dari sekretnya, cairannya, tetapi teman-teman juga akan ngambil dari pemeriksaan histopatologinya. Jadi takutnya nanti misalnya ada kanker ya. Jadi teman-teman ini menyiapkan preparatnya sampai memotong. Sebetulnya memotong itu juga membutuhkan keahlian dan itu kompetensinya dokter patologi anatomi. Cuman untuk yang tenaga terlatih dan memang sudah jam terbangnya tinggi, maka dokter tuh sering bisa melibatkan analis dalam proses pemotongan penyiapan jaringan ya. Jaringannya nggak boleh salah potong, karena kalau salah potong jadi nanti jaringan yang mestinya diambil supaya menggambarkan ini cancer atau bukan, jaringannya apa, ataukah cuman hipertrofi karena tadi inflamasi yang berlebihan atau karena cancer, itu nggak ketahuan gara-gara salah potong ya. Tadi yang dulu sih jelaskan, jadi sneezing ya, ini partikel sama ini sebetulnya mekanisme pertahanan tubuh, tetapi karena ini melontarkan ya eloknya ya, jadi kita ada namanya etika batuk, termasuk juga menutup mulut hidung pada saat kita bersin. Ya nanti yang Bu Lucy ceritakan, jadinya membuat enteng kepalanya kalau digelundung itu berat, tapi kenapa bisa rasanya nggak berat gitu ya. Nah ini karena adanya keberadaan sinus paranasalis ya. Jadi sinus paranasalis ini ada berapa aja, sudah dari sinus frontal, ada ethmoidalis ya, kemudian sphenoidalis, kemudian ada maxillaris ya. Jadi nanti dicek, dikerjakan di lembarannya. Nah ini tadi faring atau tenggorokan, tadi yang Ibu bilang nasofaring pada saat kita pertama kali diperiksa tadi ya, di daerah sini ya. Kemudian orofaring ada di daerah sini. Dan laryngofaring adalah di sini. Ya. Kalau ini akses 1 tadi masih bisa ya. Jadi kalau akses ini bisa. Ini bisa ya. Kemudian akses ini juga bisa. Jadi pengambilan sampel dari nasofaring ya. Kemudian yang kedua adalah orofaring. Nah ini untuk pengambilan tadi, misalnya kita melakukan swab antigen PCR untuk COVID ya. Nah ini selain itu teman-teman juga bisa melihat bahwa pada nasofaring itu ada adenoid, sedangkan pada orofaring ada amandel atau yang kita sebut dengan tonsil. Teman-teman, tonsil ini punya peran sebetulnya sebagai organ pertahanan tubuh. Tapi pada pasien dengan tonsilitis yang berulang kali kok kena amandel. Nah, ini di sini ada kadang dokter menentukan indikasi untuk dilakukannya operasi dan tonsilnya diambil gitu ya. Yang berikutnya tadi ada laryngofaring ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita masuk ke faring ya, tadi yang di belakang nasofaring, di sini tadi ya, ini nasofaring, di sini orofaring, dan di sini adalah laryngofaring ya. Nah, kita lihat satu-satu, tapi secara umum ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama pada nasofaring, di sini ada namanya tuba Eustachius.
Tuba Eustachius ini yang menghubungkan rongga hidung sama telinga. Teman-teman kalau misalnya naik ke gunung, kenapa kok telinga saya tiba-tiba tuli? Tapi nanti kalau udah peletuk-peletuk kok enak ya, suaranya jadi jelas lagi. Nah ini sama. Sebetulnya yang menghubungkan telinga kita, rongga dan rongga hidung itu adalah namanya tuba Eustachius. Ini membuat keseimbangan antara tadi tekanan udara di luar dengan di dalam ya. Tapi pada saat tekanan darah tekanan udara itu menjadi tinggi, maka tuba Eustachius dan kaitannya juga bisa juga dengan pilek ya, pilek ataupun karena tadi misalnya di cuaca yang sangat ekstrim, maka ini bengkak dan itu akan menutup ya, akan menutup dari saluran tuba Eustachius sehingga kita merasa kadang tuli sejenak gitu ya. Nah nanti kalau dia sudah terbuka maka ini akan kembali pendengarannya. Makanya kalau orang pilek kadang tadi selain kehilangan penghidu tadi kemampuan mencium, menghidu, tapi yang kedua bisa juga telinganya kok aku jadi nggak denger ya gitu ya. Nah kemudian yang orofaring tadi ya ada tonsil tadi yang menjadi mungkin perhatian dan satu lagi untuk pengambilan spesimen tadi ya laringofaring. Nah ini orang yang keselak kalau orang makan terus ngomong, nah ini bingung ada yang satu kaitannya dengan makanan, ada yang satu kaitannya dengan pernapasan. Akhirnya orang keselak batuk-batuk ya. Nah, epiglotis ini yang mengatur gimana caranya kalau kita makan itu nggak masuknya ke saluran napas, tapi makan itu yang masuknya ke saluran makanan atau ke kerongkongan. Ini ya, jadi ini yang membuat dan ini ada ini namanya epiglotis ya. Ini jadi kayak katup yang membuka tutup ya, yang sebetulnya dia terdiri dari tulang rawan. Nanti diperhatikan detailnya ya. Selain itu pada laring ada pita suara. Nah, pita suara ini kadang bisa terganggu, bengkak dan seterusnya. Kalau kalau pasiennya ini tadi misalnya radang tenggorokan terus lanjut gak sembuh-sembuh, makanya suaranya sampai hilang. Atau kadang hilangnya suara ini menjadi sebuah indikasi kita memeriksa lebih lanjut. Dokter akan memeriksa lebih lanjut, takutnya ada suatu keganasan dan seterusnya. Tiba-tiba pasiennya hilang suaranya. Ya. Kemudian ini tadi ya, di sini di leher ini sebetulnya ada kelenjar juga. Di sini ada kelenjar dari tiroid ya. Jadi pemeriksaan kadar pemeriksaan tiroid itu kelenjarnya itu kita bisa dengan memegang, dokter akan memegang dari belakang, kemudian pasien suruh menelan dan itu kemudian dia ikut gerak naik turun. Nah itu tiroidnya. Pada pasien-pasien apa Bu akan jadi mungkin teman-teman akan lihat ya orang yang lehernya besar. Nah mungkin itu terjadi malah ada gangguan struma yang kita struma misalnya tiroidnya jadi gede. Ini bisa menekan juga mengganggu dan itu juga harus dioperasi. Tapi secara laboratori teman-teman nanti akan ketemu dengan apa pemeriksaan TSH, FT4, T3 dan seterusnya. Jadi semua tubuh kita itu sebetulnya bisa di screening melalui pemeriksaan laboratorium ya. Jadi teman-teman itu bisa mengetahui kondisi pasien seperti apa. Nah, kalau menceritakan trakea tadi lanjutan dari laring, teman-teman mungkin bisa melihat ada pasien yang dilakukan tracheostomy, jadi trakeanya tuh dilubangi. Kenapa kok begitu? Karena ini mungkin ada sumbatan ya, misalnya pasien kanker ya, dia menyumbat di sini, atau dia di sini ada gangguan dari nggak bisa diapa-apakan, atau dokter membutuhkan untuk menguasai airway, jadi menguasai saluran nafas karena mau memberikan misalnya nafas bantuan, misalnya dengan ventilator. Nah, maka dipasang alat seperti ini. Jadi teman-teman mungkin akan menyaksikan seperti ini tuh ada di ICU ya, pasien-pasien ICU mungkin akan. Nah, yang sudah seperti ini tuh nanti ya kita mungkin sering ketemunya pemeriksaan analisa gas darah, kemudian nanti mungkin pemeriksaan fungsi ginjal dan seterusnya mungkin itu akan banyak dikerjakan ya dari pasien-pasien ICU ya.
Kemudian, ya ini tadi yang Bu Lucy bilang, kenapa kok orang batuk? Bolak-balik batuk. Nah, ini di sini ada salah satu the most sensitive area of trachea. Jadi ada paling sensitif dari trachea sebelum dia cabang membentuk cabang bronkus. Di situ adalah namanya karina. Dan ini mau menunjukkan batuk, refleks batuk. Jadi kalau tadi Lucy batuk, berarti batuknya itu karena refleks dari karina, ya. Kemudian berikutnya ini sekarang sudah sampai ya, tadi kan ada trakea, maka sudah masuk pada saluran nafas bawah. Lanjut kepada bronkus ya. Bronkus tadi yang dulu sih sebutkan ada silia-silianya ya. Saluran nafas itu ada silia kayak rambut-rambut begitu yang itu mendorong partikel-partikel pengganggu benda-benda asing itu untuk dikeluarkan, itu menimbulkan batuk. Nah, kalau sudah sampai bronkus, ya ada namanya pasien bronkitis ya. Ada yang nanti lebih ke bawahnya sampai bronkiolus pada pasien asma misalnya begitu nih ya, bronkiolus pada pasien asma. Kalau di sini ini bronkitis ya. Nah, ini kalau cabang-cabang sampai masuk kepada alveolar atau alveoli. Ini yang paling endingnya ya, jadi pada kantong-kantong alveoli, jadi terjadi pertukaran gas ya. Ini tadi ya trakea, cabang, kemudian ada cabang lagi, nanti ada cabang lagi. Jadi ini ada primer yang awal, kemudian belok jadi sekunder, belok lagi jadi tersier, dan seterusnya sampai cabang lebih kecil lagi. Ini ada bronkus kecil, lebih lagi kecil lagi, ini ada bronkeolus, dan masuklah kepada kantong alveoli yang ada pada akhir ya, hilir dari saluran napas. Nah, ini alveoli paru itu sebetulnya isi apa? Tadi Bu Lucy jelaskan, sebetulnya di sini tuh ada kapiler yang merupakan pembuluh darah perpindahan dari arteri dan vena ya. Jadi pertukaran dari aliran darah dari arteri pulmonalis yang kaya dengan CO2 ya. Dan kemudian kembali masuk tadi untuk kembali ke jantung nanti darah yang sudah banyak mengandung O2. Jadi tadi banyak CO2 dibawa ke paru, nanti baliknya melalui vena pulmonalis banyak mengandung apa tadi? O2. Dibalik ya, khusus vena dan arteri pulmonalis itu beda. Biasanya kan arteri itu banyak O2 ya. Iya, bedanya cuma khusus di paru-paru ya. Kemudian ini tadi jadi ini adalah conducting zone. Dan yang tadi respiratory zone tadi ada di alveoli ya. Paru-paru sendiri ini organ yang besar, tetapi organ yang besar ini pun bisa juga terkena infeksi, misalnya pasien dengan TBC ya, atau bisa kena kanker misalnya di pucuk atasnya ini ya, di apexnya ini terbentuk kanker ya, juga bisa ya. Pleura. Nah, sekarang kita ngomongin ternyata juga bahwa paru-paru tadi itu dia kok bisa kembang kempis, kok dia nggak gesek gitu ya, kok krek-krek. Kalau kita pasiennya pleuritis dia bunyinya krek-krek begitu ya. Jadi dia tiap nafas krek gitu ya. Tapi kenapa kok begitu? Nah, sebetulnya ini paru-parunya bahwa di luarnya ini belum langsung nyambung ke tulang rusuk ya. Jadi ada bungkus yang kita sebut dengan namanya pleura. Nah, pleura itu tadi ada pleura parietal dan visceral. Visceral yang bagian dalam, yang parietal yang bagian luar. Nah, di antara visceral pleura dan parietal pleura itu ada cavum atau rongga, kavitas ya, pleura cavite. Nah, ini yang kadang keisi dengan cairan. Jadi kalau ini misalnya contoh, ini pasiennya ini isi cairan ini. Nah, ini kalau semakin banyak, maka ini akan mendesak paru-parunya naik ke atas. Jadi paru-parunya sedikit pengembangannya agak kesulitan. Nah, pasiennya mulai sesak napas. Jadi kalau kita dapatkan yang warna merah, kemungkinan kita mikirnya apa? Kita mikirnya adalah pasien mungkin cancer
ya, ataupun misalnya habis kecelakaan, sesek pasiennya. Ternyata di sini isinya rongganya ini isinya darah, hematotorak ya. Atau misalnya kita dapatkan di sini isinya warnanya kuning, ya, isinya pus. Nah, ini diambil, disedot sama dokter, kemudian diperiksa di laboratorium. Apa pemeriksaan resistensi, antimikroba dan seterusnya, ya. Nah, sebetulnya cairan pleura ini tetap ada pada kondisi sehat pun, fungsinya adalah sebagai pelumas, ya. Dan tadi kaitannya dengan gerak napas itu sendiri, ya, supaya pleura parietal visceral tadi kondisinya membantu menyesuaikan dari gerak napas paru-paru itu sendiri, ya. Nah, ini pencitraan yang bisa teman-teman lihat. Nah, ini gambaran putih-putih ini tuh tidak normal, ini pasti cairan. Nah, tapi cairannya bagaimana bisa diambil, ya kadang dokter melakukan fungsi, ya. Jadi disedot gitu, ya. Jadi dadanya di sebelah ini mungkin ada, ya. Nah, ini otot pernapasan dalam geraknya, ya. Inspirasi, kemudian ekspirasi. Nah, kaitannya tadi saya yang ceritakan bahwa ternyata pernapasan itu kaitannya dengan pH darah. Ya, ada asidosis yang cenderung asam, ada alkalosis yang cenderung basah, ya. Sebetulnya pH-nya netral itu cuma 735, 745. Jadi sangat sempit, ya. Sehingga nanti kalau ada gangguan maka harus ada kompensasi dari tubuh, baik itu dari paru-paru ataupun secara metabolik dari sistem ginjal biasanya, ya. Nah, kalau teman-teman suruh menghitung frekuensi pernapasan, maka frekuensi pernapasan itu pada bayi ya itu lebih cepat daripada kita. Jadi kalau sekarang itu teman-teman pada pasien dewasa misalnya polusi diperiksa lebih dari 20 atau 24, ini berarti malah ada sesak, nggak normal, ya. Atau misalnya masih normal kalau misalnya kita habis lari-lari, terengah-engah, jadi nafasnya akan lebih cepat. Jadi kegiatan fisik tadi ya, jenis kelamin dan umur itu juga akan mempengaruhi, selain ada suhu tubuh, kemudian sumber pengaturan pH darah tadi ya, dengan penimbunan CO2 atau pelepasan CO2 sebagai kompensasi. Ataupun juga teman-teman kita tahu bahwa ternyata pusat pernapasan itu adanya di otak. Jadi kenapa pasien cedera kepala itu bisa tiba-tiba henti nafas, dan henti nafasnya bukan masalah dari paru-parunya, tetapi dari pusat pernapasan di batang otak. Saya kira itu.